Bu Siti, saged nggih dimulai Om Minang? Ya, siap. Nggih. Iya, Om. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustaz Dr. Haji Agung Budianto MPPHD, matur nuwun Ustaz. Untuk kali yang kedua sudah berkenan Pak Wodium Sabtu pagi pengajian Adem Ki Hati. Dan tidak lupa Bapak Ibu Jamaah Zomiyah Adem Ki Hati yang insya Allah dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami haturkan atas kehadiran panjenengan di Yom Sabtu pagi pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keberkahan, diberikan umur panjang dan diberikan kesempatan sehingga bisa join di pagi hari ini di pengajian Sabtu pagi Adem Ki Hati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya seperti biasa, kita tadarus dulu. Dibuka surat At-Taubah. At-Taubah itu surat ke-9. Mohon izin Pak Dokter karena kemarin hanya ayat 40, sekarang kita baca ayat 40 sampai 50, tidak apa-apa, nggih. Bapak Ibu, surat At-Taubah, suratnya ke-9, nggih. Yang nanti kita baca insya Allah dari ayat ke-40 sampai ke-50. Saya tunggu buka Al-Qur'annya dulu. Semoga sudah ya. Kalau sudah pagi hari ini kita akan dibantu sama Bu Hajah Siti Bahiro. Monggo Bu Hajah. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita mulai tadarus pada pagi hari ini surat At-Taubah ayat 40 sampai 50 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu allazina kafaru إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا حفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون صدق الله العظيم. Aku Ya. berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantunya dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jika kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Allah memaafkanmu Muhammad,
mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan minta izin kepadamu untuk berjihad dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka dia melemahkan keinginan mereka. Dan katakanlah kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Sungguh sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, sehingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya. Dan di antara mereka ada yang berkata, berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir. Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih kepada Bu Siti Tahirah dan Om Inengku yang sudah memimpin pagi hari ini dengan membaca tatar bersama-sama. Untuk selanjutnya, monggo Ustadz Agung, waktu kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baki lil jalali wajhikal karimi wa azilmi sultanik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Wa may yahruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi tsumma yudrikuhul maut aqaha ajrahu ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Pak Dudi selaku koordinator dan moderator pada pengajian kali ini, rahimakumullah. Hadirin sekalian yang juga sangat saya hormati, rahimakumullah. Wabil khusus alim ulama kita muliakan sedaya. Ini ada kemarin saya share di beberapa kawan. Ini beberapa grup, ini ada Dr. Uma, Asmarani, ini dosen saya. Kang Enjang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menikah dosen saya, Nuni Rawu, ada juga. Ini kalau Mbak Nunu itu sohib, itu lalu ada dari Banyuwangi, saya sebut ini Dr. Mukti itu dari Banyuwangi, lalu ada Dr. Eko itu situ Bondo. Kawan-kawan ini ada dosen saya juga, Dr. Heru Susetyo itu ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Waalaikumsalam. Dok. Nggih, rawuhipun. Nggih. Dan yang lain ini banyak, saya tidak bisa sebut satu persatu. Nggih. Kemudian hari ini alhamdulillah ya dalam keadaan sehat walafiat. Gayeng ini ya, ini mungkin sebentar lagi bisa sampai 50-an menikah. Mungkin akan nambah. Suatu hal yang luar biasa, saya tahu pagi kayak gini ya sambil ngeteh nih Bapak Ibu ngopi ngaten, nanti ustadznya sik ngomong-ngomong sik ngopi-ngopi. Nah itu kan pas ngaten nggih pembagian tugas. Masya Allah, subhanallah. Ini yang kedua saya sowan, terima kasih. Momentum hari ini adalah momentum tahun baru hijrah. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kenapa saya ngambil ayat 40 ya, sampai 50 tadi. Itu menggambarkan tentang ketika Rasulullah akan hijrah dan jihad itu. Yaitu ada 3 golongan. Golongan sik semangat, kayak Said Abu Bakar, 2 golongan yang memang ramenyang. Nah, golongan ketiga sing etok-etoke menyang ning ra niat gitu. Itu menggambarkan situasi sekarang banget. Nah, makanya di beberapa ayat tadi dikatakan bahwa Allah itu maha tahu loh ya. Jadi di ujungnya itu Allah maha tahu, Allah maha pirsa, Allah bisa membedakan. Nah, keyakinan yang di belakang inilah yang selalu harus kita pahami. Kalau di surat Al-Fatir, Allah itu tegas ngendika ngaten. Innallaha alimul ghaibi was samawati wal ardh. Itu ayat 38. Kesungguhnya Allah itu tahu betul itu sesuatu yang gaib yang ada di langit dan bumi. Kalau sudah bicara gaib, itu negeri ini sudah mulai digeser. Gaib ala di TV. Gaib itu mesti uji nyali, itu gaib mata. Nah, itu. Lalu isinya itu horor, itu mesti gaib. Padahal ada hal yang lain tentang gaib itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan kita. Itu mesti gaib dari Allah SWT itu. Nah, ini yang perlu kita kuatkan. Kemudian yang kedua, sekarang ini sering jujur saja saya tidak termasuk yang tidak suka untuk mendiskusikan apa hubungannya Muharram dengan Suro. Ya, Suro Sapar ya, tahun Jawa gitu. Saya tidak begitu senang untuk mendiskusikan karena itu terminologinya berbeda. Nah, jadi kalau saya lebih suka orang yang membandingkan itu adalah maksa.com gitu ya. Dan sesuatu yang tidak terlalu bermakna. Karena Muharram itu di surat 40 sampai 50 itu sesuatu yang luar biasa. Sebuah perjuangan yang panjang gitu ya. Jadi jangan hanya dibelokkan Muharram itu dengan diskusi-diskusi tentang Suro Sapar dengan Muharram sehingga nilai-nilai Muharram hijrah kita itu menjadi hilang. Karena kalah dengan urusan dunia. Jadi konflik-konflik pembenturan yang sekarang menurut saya itu justru dapat kontraproduktif terhadap satu Muharram sendiri. Sehingga sampai sekarang pun orang bicara satu Muharram itu menjadi males gitu kan. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya cuma dibandingkan dengan satu Suro. Nah ini loh yang sehingga ayat 40 ini kan keren banget menurut saya. Sampai 50 ini kan bagaimana sebuah perjuangan, ya peta politik Islam saat itu, bagaimana orang itu berjuang dan tidak, itu ada di ayat itu. Nah untuk itu pada saat ini meskipun Bapak Ibu sudah begitu sering gitu kan ya mendengar kisah ini, kami akan mencoba untuk berbicara tentang hijrah sesuai tema. Mohon izin Pak Dudi, saya akan share screen. Menika. Sampun, apakah sudah terlihat? Sampun. Sebentar. Oh, sorry. Saya nanti kalau ada waktu akan ada saya share dulu. Mohon maaf. Saya ulangi. Bismillah. Menika supaya memudahkan kita saja nanti. Ini ya sampun saged mirsani alhamdulillah. Jadi peringatan 1 Muharram berhijrah menuju kebaikan, menuju ridha Allah dengan semangat At-Taubah 40. Ini saya nggak usah. Nah, saya suka selalu saya tampilkan ini ya Bapak Ibu. Saya hanya ingin mengatakan saya pernah kurus. Sudah gitu aja nggih. Dokter Uma senyum-senyum ini kan ya karena saya pernah kurus gitu. Karena waktu
Iya, ini Dokter Heru itu sama-sama kita di Jepang itu kan naik sepeda. Nah, jadi kalau Pak Dudi naik sepeda terus ya bisa kurus. Ngaten nggih. Sama. Cuma kalau di Jepang sepedanya sepeda menika, Pak. Blonjo. Kalau panjenengan kan sporty, jadi beda. Beda kasta. Saya kasta yang rendah ini kan. Baik. Nah, inilah yang sekarang hijrah gitu. Jadi Rasul itu kan ini yang sekarang ya, ini untuk menggambarkan ini dari Mekah ke Madinah ya. Nah, itu terjadi bulan September 622 Masehi. Ya, Nabi Muhammad pengikutnya berhijrah ke Yatsrib. Yatsrib itu sekitar 320 km utara Mekah. Jadi jaraknya itu antara Jogja Surabaya, kira-kira segitu. Ya. Nah, dulu itu perjalanan itu ditempuh 2 minggu rata-rata naik unta itu. Ya, tapi sekarang itu kemarin ya kalau teman-teman Bapak Ibu jamaah yang sudah umroh atau haji kan pernah merasakan naik bis dari Mekah ke Madinah itu kira-kira 6 jam. Nah, ini yang terjadi. Ini jalurnya ya bahwa Rasulullah itu 40 tahun kemudian ini Mekah gitu. Nah, ini jalurnya Rasulullah gitu. Sampai ke Yatsrib ke Madinah ini ya 320 km. Ada kota yang terkenal ya ini yaitu Badar ya, perang Badar, perang pertamanya Rasulullah itu ada di sini gitu. Nah, kemudian di sini ada Hudaybiyah, itu kota yang terkenal karena perjanjian yang Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu keren gitu kan, karena ini tidak umum isinya. Nah, itu kalau kita bahas menarik gitu kan. Hudaybiyah ini ketika perjanjian Rasul dengan para Quraisy waktu saat itu, di mana ini juga tonggak keberhasilan Rasulullah. Nah, Hudaybiyah itu menarik karena ternyata dibuktikan sekarang. Jadi sekarang yang menguasai gitu kan dunia ini kan media sosial. Sesuatu itu kalau diviralkan itu jadi. Ternyata itu pada Hudaybiyah Rasul itu berpikir yang sama. Keren tenan gitu kan. Jadi mungkin sedikit saya singgung. Nah, kapan-kapan kita diskusi. Jadi ada 3 perjanjian. 1, kalau umat Muslim Rasulullah pengen pindah ke jahiliyah harus diizinkan. Oke ya, itu wajar. Yang kedua ini aneh gitu kan. Tapi kalau orang jahiliyah mau masuk Islam harus dikembalikan. Kan lucu tuh ini gitu kan ya. Umat Muslim yang ingin pindah jahiliyah harus diizinkan. Tapi jahiliyah yang mau Muslim harus ditolak. Loh lah jenenge sakar PDW itu. Sampai Sayyidina Umar itu menghunus pedang. Iya, pateni gitu kan. Karena ini aneh gitu kan. Tapi yang ketiga ini, yang keren banget itu yang ketiga. Rasul hanya minta kalau nanti umat orang Mekah membicarakan Islam itu tidak boleh dibunuh atau diganggu. Nah itu kan. Lalu jahiliyah ngomongnya model Jogja. Alah gini mengono. Cepete yo. Menganu to karo do diskusi to. Ora tak ganggu to. Wis beres. Sing penting nek ana wong jahiliyah mlebu Islam ra oleh, wong Islam mlebu jahiliyah kudu oleh. Wis kuwi ya, ngaten niku. Itu model godean itu le tangan itu nggih. Percaya tenan lho ya. Ming njaluk iku tok lho ya. Wis tenan lho tanda tangan lho iki. Di atas materai 10.000 lho ya. Ngaten niku nek wong niki bahwa kalau orang Islam itu orang Mekah membicarakan Islam tidak boleh dilarang, tidak boleh ditangguh. Erek-erek di atas materai, rampung. Apa yang terjadi? Setelah itu Islam dibicarakan di mana-mana. Nah, nganggo basa sakniki viral kan gitu. Sesuatu itu dikenal karena diviralkan. Nah, Rasul itu berpikir yang sama. Nah, dulu itu susah untuk mendapatkan orang Muslim karena apa? Enggak ngerti, enggak pernah tahu. Nah, Rasul berpikir mukasof yang sering saya sampaikan. Mukasof itu Rasul tahu apa yang terjadi di kemudian hari bukan meramal tapi karena petunjuk Allah SWT. Benar, setelah itu Islam dibicarakan di mana-mana, Rasulullah akhirnya diketahui kan gitu kan, ada dibicarakan dan akhirnya Islam itu karena diviralkan. Nah, ini jeda, ya. Kemudian ini kenapa di pinggir, kenapa kalau haji atau umroh itu turunnya di berangkatnya dari Bandara Jeddah. Karena itu dia dekat Laut Merah, ya di pinggir kan pelabuhan gitu. Nah, Rasul berangkat ke sini ya pada saat itu ya karena diperintah. Kenapa? Karena pada saat itu Rasul itu di tahun ke-10 itu Isra Mi'raj. Tahun ke-10 itu Rasulullah kehilangan istri tercinta, Siti Khadijah Al-Kubro, lalu kehilangan pelindungnya Abu Thalib. Ya,
paman Rasulullah. Nah, Abu Thalib dan Siti Khadijah Al-Kubra itu meninggal sehingga Rasul tidak ada pelindung. 10 tahun pertama itu berat sekali untuk Rasulullah. Sampai digambarkan wajah Rasulullah itu tidak lepas dari kotoran unta, dari lebam-lebam, dari darah yang mengucur. Karena apa? Karena beliau mengajarkan ketauhidan yang berbeda dengan agama nenek moyang mereka. Apalagi ketika Rasulullah ditinggal pelindungnya, yaitu Siti Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah Al-Kubra itu istimewa karena beliau lah orang yang satu mensupport secara finansial. 70% kekayaan Mekah, 70% ekonomi Mekah itu dikuasai perusahaannya Siti Khadijah Al-Kubra. Bapak Ibu bisa membayangkan betapa besarnya ekonomi yang dikuasai oleh Siti Khadijah Al-Kubra. Tapi di akhir hayatnya, beliau itu hanya mempunyai satu baju compang-camping yang ditambal dengan pelepah batang kurma, kemudian sakit-sakitan karena apa? Karena semua hartanya habis disedekahkan untuk membiayai perjuangan Rasulullah pada saat itu. Luar biasa, kedua orang ini berkorban, orang mulia ini. Kemudian apa? Belum sembuh sakitnya, Abu Thalib dipanggil juga. Lalu dihibur dengan Isra dan Mi'raj pada tahun ke-10 kenabian Rasul. Kemudian 3 tahun lebih parah lagi, yaitu semakin diembargo, semakin berat. Akhirnya diperintahkanlah untuk hijrah. Ya, hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian hijrah beliau itu pada tahun ke-13 kenabian Rasul. Jadi usia 53. Nah, kemudian beliau itu hijrah, ya ini yang saya terangkan tadi dari Mekah ke Madinah. Kalau Rasul itu kuat, tapi jamaahnya yang kasihan. Dan Bapak Ibu bisa memahami saat itu Rasul dalam hitungan jumlah belum sukses. Tapi dalam hitungan sesuatu yang baru, Rasulullah sudah mengabarkan sesuatu yang gaib dengan kekuatan luar biasa sehingga ada pengikut termasuk didengar di Yatsrib atau di Madinah itu sehingga menunggu-nunggu Rasulullah. Nah, proses ini terhambat oleh pengumuman jahiliyah yang menawarkan hadiah untuk membunuh Rasulullah. Nah, siapa yang bisa membunuh Rasulullah? Dihadiahi seekor unta merah yang besar dan gemuk, yaitu tunggangan terbaik pada zaman itu. Nah, saya menggambarkan unta merah gemuk itu yang terbaik ya nak sakniki ya Pajero atau Fortuner gitu. Tapi nak unta kuru gitu ya Tosa. Ngoten niku mbok menawi gitu. Nah, waktu itu dapat unta merah yang gemuk, nah, sehingga sekitar 200 orang itu akan membunuh menikah Rasulullah. Sehingga Rasul tidak melalui jalur utama yang di bawah menikah. Tapi Rasul naik ke bukit yang namanya Bukit Sur. Nah, yang kanan ini adalah gambar Gua Sur. Ketika Rasulullah terpojok, ya, dalam perjuangan itu, Rasulullah kan naik ya. Kalau sekarang Bapak Ibu bisa melihat dari Mekah itu sekitar 6 km Bukit Sur itu. Lalu kalau mau ke guanya kan naik ya, 100 meteran itu naik ke Gua Sur itu. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan kenapa di Arab itu guanya itu kecil kan gitu. Gua Sur Bapak Ibu bisa melihat menikah aja. Nah, ini ya guanya itu cuma segini, kayak gini. Ya, itu kecil 4 kali 3 meter kira-kira persegi. Dan pintunya juga bukan pintu gua, ini kan hanya batu-batu yang tertumpuk. Nah, kan Bapak Ibu bisa melihat Gua Sur ini. Ya, ini Asbabun Nuzul atau Bah 40 kan Gua Sur menika. Nah, Gua Sur ini kenapa kalau di Indonesia kan layak tinggal delik nggih. Guanya jero-jero. Karena apa? Kalau di Indonesia kan mesti ada aliran air toh, menggerus itu batu-batu itu ratusan tahun, mungkin ribuan tahun sehingga apa? Terbentuklah lubang seperti Gua Jati Jajar di Ayah Kebumen. Sehingga Gua Sur ini tidak seindah Gua Jati Jajar. Tidak seeksotik Gua Pindul di Gunung Kidul, tidak se-awesome Gua Gong di Pacitan, dan tidak seheroik Gua Selarong di Pajangan Bantul. Hanya 4 meter kali 3 meter dengan 2 pintu mulut gua yang di kiri dan kanan. Nah, disinilah Rasulullah ke pojok. Sehingga Rasulullah masuk ke dalam Gua Sur ini, gua yang begitu sempit seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana bisa melindungi. Pintunya aja 2, langsung ketok itu kan ada sinar di sana.
Lebu yang jur metu toh, gitu kan. Sehingga apa 200 orang itu mengelilingi. Nah, saat itulah surat ayat 40 itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Sayyidina Abu Bakar itu begitu ketakutan gitu kan ya dengan apa namanya dengan situasi yang ada pada saat itu. Nah, makanya menjadi begitu terkenal atau bah 40 itu menjadi suatu janji Allah SWT kepada orang yang sedang berjuang. Ya, seakan-akan kita tidak mampu, maka Allah mengatakan ilatan suruhu, gitu kan? Fakot nasarahu lahu, begitu kan ya? Ilatan suruhu, fakot nasarahu lahu. Artinya Allah mengatakan, ketika tidak ada yang menolongmu, maka Allah yang akan menolong. Nah, keyakinan ini teman-teman, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, yang harus kita pegang. Nah, negeri ini itu kadang-kadang kalau banyak yang lupa. Ketika ada posisi kita terjepit, posisi kita tidak punya harapan, justru kita kembali ke seperti zaman batu. Kita mencari alternatif yang lain. Ini yang sungguh kita sayangkan. Makanya satu Muharram itu kurang gregetnya menurut saya karena apa kajian-kajian terkait dengan hal yang seperti ini itu kalah dengan benturan-benturan yang tidak perlu. Maka dari itu Allah SWT mengingatkan ilatan suruh fakot nasarahu lahu it akhrajal ladzina kafaru sanisnaini idhuma fil ghari. Ketika kamu diusir, dikeluarkan oleh orang-orang jahiliyah dan sekarang kamu ada di gua, gitu kan kalimatnya. Iz yaqulu li sahibihi, kemudian katakan kepada sahabatmu Nabi Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu khawatir, janganlah kamu sedih karena Allah bersamamu. Kalimat ini kan keren sekali, tapi ini kan ada di dalam hati. Makanya di surat Ali Imran 139 140 itu mirip. Wala takhinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu khawatir, jangan sedih karena kamu orang beriman, kamu diangkat derajatnya lebih tinggi. Ayat 140, maka Allah sampai mengatakan tilkal ayamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Bahwa sesungguhnya gitu hidup hari-hari manusia itu nudawiluha bainan nas. Hanya pergiliran saja. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Ali Imran 140. Nah inilah keyakinan-keyakinan gaib ini yang luar biasa. Lalu Allah kemudian menurunkanlah petunjuknya, gitu kan? Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudil lam tarauha. Kemudian kamu tenang aja ya, aku turunkan, gitu tadi. Aku turunkan apa? Aku turunkan bijunudhi lam tarauha. La tahzan innallaha ma'ana. Ya biati bijunudhi lam tarauha. Janganlah karena Allah bersama kita. Apa lalu? Bijunudhi lam tarauha. Apa bijunudhi lam tarauhanya? Menikah Bapak Ibu sekalian. Yaitu apa? Lubang-lubangnya itu tadi itu diisi dengan rumah laba-laba. Yang penuh dengan rumah laba-laba yang kotor dan sarang burung merpati dengan telurnya. Nah inilah bijunudil lam tarauha. Sebelumnya tidak ada. Allah menurunkan karena sejak zaman Rasulullah pertolongan Allah itu sesuatu yang bisa dimaknai, bisa dipahami sampai manusia sekarang. Saya pernah ditanya oleh jamaah saya, Ustadz, kenapa susah-susah bikin rumah laba-laba? Mbok sudah dikasih aja kan itu gajahnya Abraha itu katanya gitu. Gajahnya atau burung ababil dikirimkan kan selesai gitu. Lalu saya jawab, lah kok kangel-kangelan. Wis dicabut aja nyawane nganu Surakoh kan selesai. Oh iya gitu. Kenapa Allah pakai ini? Karena ini petunjuk. Zaman Rasulullah itu beda. Semua pakai logika. Sampai sekarang ini bisa dipahami kalau dengan rumah laba-laba dan burung merpati secara gampang kita tahu kalau ada lubang penuh dengan rumah laba-laba pasti tidak ada orang yang masuk. Dalamnya pasti kotor dan berbahaya. Hal yang sama itu yang dikatakan oleh Surakoh dan kawan-kawan, tidak mungkin. Ini mesti jerone ono ulone, jerone banyak kalajengking. Itu kata Allah. Sehingga saat itulah Surakoh pergi,
Rasulullah bisa selamat, ini ayat Taubah 40, lalu beliau melanjutkan perjalanan ya sampai ke Yatsrib ya di Madinah. Di Yatsrib inilah Rasulullah semuanya pengen ngampir ke, itu sejarahnya. Pengen ngampir ke tenggen kula mawon. Rasul kula masak tongseng. Ngoten niku nggih. Tenggen kula mawon, saya masak gulai. Tenggen kula mawon karena sudah ditunggu-tunggu. Kula masak sate. Lajeng Rasul menjawab, iki mesti sisa kurban kulkas ya. Ngoten niku ya ta. Sajake lho ya wong saya yang mengarang ya ta. Masuk Rasul ngendika gitu ya ndak gitu. Ah iki mesti kurban wingi rong entek gitu kan. Nah, akhirnya mereka berebut ingin ngampir ke Rasul ngendika biarkan unta saya berhenti di tempat yang dia sukai. Akhirnya unta itu berhenti di rumah atau halaman Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, di Abu Ayyub Al-Ansori inilah dibangunlah rumah Rasulullah dan Masjid Nabawi. Nah, itulah yang sampai sekarang akhirnya ini Masjid Nabawi menjadi sangat indah seperti ini. Kemudian Rasul akhirnya menang gelang gemilang. Nah, ini Bapak Ibu ya bisa melihat indahnya Masjid Nabawi. Satu hal yang Anda bisa lihat begitu sederhana anunya Nabawi ini dari sisi apanya? Sisi arsitektur maupun dari sisi warnanya. Ya, warnanya kan warna-warna alami, warna batu. Ya, ini karena Rasulullah kan yang hijau menika, ya kubah hijau kan di sini Rasulullah disarekke. Di sini kan raudhahnya ada di sini ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini payung-payungnya. Inilah Nabawi. Kemudian ini dari luar, ya, ini posisi yang ideal untuk melihat payung-payung dan matahari tenggelam. Ya, ini kan indah sekali. Ya. Nah, kemudian ini Mekah akhirnya dijatuhkan oleh Rasulullah, ditaklukkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang Mekah berubah ya, menjadi seperti ini. Mekah masa lampau dan masa sekarang. Bisa dibandingkan ini? Ya, sehingga Allah mengatakan wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Orang-orang kafir itu kalimatnya menjadi hina-dina sufla. Wa kalimatullahi yal ulya. Tapi kalimat Allah menjadi mulia. Jadi inilah kemuliaan yang dijanjikan. Nabawi menjadi pusat peradaban Islam, Mekah ditaklukkan. Akhirnya Mekah sampai hari ini mulia, ulia atau 40. Ya inilah yang luar biasa. Sedikit saya intermezzo, Bapak Ibu bisa memahami ini kenapa Madinah itu lebih sejuk, lebih nyaman. Karena lambang keprihatinan di sana. Tapi kalau Mekah itu lambang kemenangan, kemaksyuran. Sehingga sampai ujung dari menara, semuanya marmer dengan lampu yang kelap-kelip luar biasa. Bapak Ibu lihat megahnya Mekah ini. Inilah lambang dari kemaksyuran. Kalau di Nabawi, ini lambang. Kalau Nabawi itu lambang keprihatinan, perjuangan Rasulullah. Ya, Rasulullah sare di situ. Orang yang di dalamnya itu mesti tertunduk. Karena apa? Ada Rasul sare di situ. Dan dibuatlah masjid ini begitu indah, tapi sederhana. Lambang dari sebuah perjuangan. Dan bukan hiruk pikuk, tapi isinya orang-orang yang istighfar karena menggambarkan keprihatinan Rasulullah tadi. Inilah Bapak Ibu sekalian, sehingga Allah itu mengatakan wallahu azizul hakim. Allah itu kan maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, At-Taubah 40 ini dijadikan tonggak. Ya, ketika Rasulullah itu berjuang ya, untuk berpindah, inilah tahun hijrah dimulai. Jadi sungguh tahun hijrah itu latar belakang sejarahnya itu luar biasa. Tidak sekedar kalender, tapi ini sebuah perjuangan nyawa taruhannya, perjuangan keimanan, perjuangan ketauhidan. Rasulullah tidak pernah lepas dari kotoran unta, tidak lepas dari kucuran darah, tidak lepas dari gigi patah ketika memperjuangkan pindah itu. Rasulullah lah yang mengajarkan tentang ketauhidan pertama kali. Kalau Rasul tidak berjuang sampai seperti ini, bagaimana mungkin kita sekarang ada pengajian pagi ini? Bagaimana mungkin ada kajian-kajian yang begitu banyak ketika Islam tidak sampai ke negeri ini? Maka dari itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah tahun hijrah, tahun perjuangan. Kita harus moving, kita harus meneladani Rasulullah. Jangan sekedar ini kalender. Kalendernya oke itu untuk mengingat, tapi ada yang lebih dari itu.
kita membuat kalender di dalam hati kita. Sekarang setelah ini what's next kan gitu. Unjuk piye gitu kan pertanyaannya ya. Unjuk piye, apa yang harus kita lakukan dalam memperingati tahun baru Islam ini? Ya mestinya hijrah berubah, move on gitu kan bareng-bareng. Apa yang move on? Sifat kita, keadaan kita, tempatnya, prioritas hidupnya, pattern-nya, pola hidupnya juga harus mari kita move on dan berubah untuk menjadi lebih baik. Karena hijrah dari kata hajaru yang artinya berubah. Berubah sifatnya, keadaannya, tempatnya. Nah inilah yang move on. Yang pertama, marilah kita nambah-nambah kesyukuran kita. Pola pikir tentang rezeki kita lihat dengan burung ini. Burung berangkat gitu kan tanpa ada kekhawatiran. Yang penting bismillah budal untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Bapak Ibu bisa belajar dari ini. Daerah khawatir, yang penting itu untuk rezeki. Bapak Ibu pernah melihat nek burung itu pergi cari makan gowo kresek ora gitu kan. Tak wadai gitu, gowo tas ya enggak. Ya wis nganggo pucuke itu aja cucuke. Ya tetep aja nyatane anak-anak ya iso sehat wal afiat. Artinya apa? Allah itu sudah memonto-monto rezekinya. Wa fis sama'i rizqakum wa ma tu'adun. At-Tariyat 22. Allah itu wis monto-monto rezeki. Bismillah budal gitu kan. Maka mari yang hadir di sini, alhamdulillah, ora bersyukur we piye. Apalagi Pak Dudi itu wis iso anu to, gowes itu sampai ngirim mulya ketemu Luna Maya bareng. Kan keren toh itu kan. Nah, Ibu Bapak sedaya hari ini mesti sudah ngeteh ngopi. Oh, kok ora bersyukur. Alhamdulillah. Ya menika. Coba sekarang bayangkan kita melihat ke bawah. Kenapa mereka ceria bertahan? Setengah hari panasnya setengah mati Bapak Ibu sekalian. Tandur nang sawah itu kan berat sekali. Bapak Ibu bisa membayangkan mereka. Kenapa mereka ceria dan bertahan? Apakah karena berlebihan? Ya mboten, yo pegel tenan itu panas. Karena mereka bekerja keras sebagai ibadah, mencari rezeki yang halalan thayyiban, bersyukur atas nikmatnya, bertemu teman, saudara, bersama kita beribadah. Itu keren banget. Tapi bayangkan dia itu setengah hari gitu 50.000 Pak. Itu makan sekali, rasanya nikmat itu 50.000 itu ya. Kadang-kadang anak kita itu ya ke McD aja sekali 100.000. Ini setengah hari panas itu boyok kayak gitu. Itu 50.000. Lalu kok yo gelem nyeblok-nyeblok. Ya karena takdirnya seperti itu. Kita enggak usah berpikir. Maka dari itu di sini, alhamdulillah, misalnya kita dimudahkan Allah SWT. Lalu setelah itu apa? Mari kita hijrah untuk qanaah. Bersyukur atas apapun yang dianugerahkan. Muslim mengatakan, itu Muslim Rasul ngendika, sungguh beruntung orang yang masuk Islam di rezeki yang cukup, diberi sifat qanaah oleh Allah dengan rezeki yang ia terima. Ini keren sekali. Lalu setelah kita bersyukur, lalu untuk apa? Ya tidak ada lain lah. Kita bersyukur nikmat. Bahwa sejati bahagia yang berbarokah. Apa? Lihat ke bawah. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang lebih di atas kalian. Yuk kita moving. Kadang-kadang kita ndeloke dhuwur terus sehingga cengeng. Kadang-kadang itu nak ndelok dhuwur ya blereng. Kadang-kadang ya ketelekan feses manuk misalnya gitu. Yuk kita berubah. Kita mulai menundukkan kepala. Orang yang bisa menundukkan kepalanya, orang yang hijrah menjadi rendah hati, hidupnya nyaman. Kita itu sering marah, kita tersinggung, kita baper karena kita merasa benar. Kita itu sering sakit hati sampai di rumah kan rugi. Loro hati tekan ngomah. Kenapa kita mudah sakit hati? Karena kita merasa yang paling benar. Kenapa kita kok mudah sakit hati? Karena kita merasa pintar. Ketika ada orang lain yang berbeda dengan kita, lalu kita sakit hati. Mari kita hijrah. Wis monggo gitu kan. Kowe kok ora ngerti apa-apa to rasa tersinggung. Pancen kok Mas aku ki yo wong bodho wis nyaman. Kowe kok ora nganu to kok miskin to ora apa-apa. Aku ki ora miskin, ning ra ndek apa-apa. Kan gitu. Hidup itu gitu saja. Karena apa? Masya Allah, lu kurang apa? Lu tangi turu wungu sare ngoten iki. Diparingi sehat kok jare ra ndek apa-apa. Makanya selalu saya matur nak tangi turu wungu sare mari bersyukur.
jangan lupa berdoa. Ya doa ini pun menopo, Allahumma barik lana fima roya tanah madang terus. Ngaten menika aja. Alhamdulillah di ahyana ba'da ma'amatana wa ilahi nusur. Kemudian mari kita berubah. Mari kita gambaran ini. Yang satu mudah marah. Coba nih ngatek tuwek mesra, masya Allah. Ini kita hijrah dari suka marah jadi senyum. Kalimatnya si nyasnyus menjadi menyejukkan. Itulah hijrah yang sesungguhnya. Melawan hawa nafsu itu hijrah. Atau seperti ini, sing saiki isih kikir gitu, apa ora oleh iki dhuwitku, berubah menjadi orang yang mudah sedekah. Pola pikirnya dirubah. Mari kita hijrah. Kenapa kita disuruh dekat dengan anak yatim? Karena anak yatim itu masih kecil. Dia tidak diberikan rezeki oleh Allah atau harta benda. Harta bendanya sementara dititipkan siapa? Dititipkan kita. Jadi di dalam harta kita itu ada milik anak yatim yang sengaja oleh Allah dititipkan pada kita. Kenapa? Karena anak yatim itu belum bisa mengurus ekonomi. Kalau tak titipkan nggonmu ya gum, lak ngoten niku. Sesuk ning anak yatim, bagian anak yatim kekno ya. Agung ngomong, ampun iki mbek kula. Leh kula nyambut gawe, kok le guri dikek-kek itu petuk Agung itu. Lah piye iki ki ono sing hak anak yatim. Lah kok mbok cengkem piye dul ngoten niku. Maka dari itu monggo berubahlah. Di antara harta kita itu bukan milik kita semua, ada yang dititipkan pada kita. Yang mana? Ya ada 2,5% zakat mal, ada yang harus disedekahkan. Ini sebenarnya untuk mensucikan. Mari kita merubah pola pikirnya. Kemudian bahagia kados napa? Monggo Bapak Ibu pirsani menika. Halo bahagia ya kayak ngono iku. Itu nak menggawa capil karo nganu apa itu? Tas rajut ya isine dhuwit pira ngoten niku. Ngono ya ling guyu ya ceria tenan. Cobi logika dari mana? Panas, ngepit wit dituntun, gawane capil welek gitu. Lalu tas rajut aja mbuh isine opo. Tapi itulah kebahagiaan. Gitu. Beliau mesti ra duwe HP. Gitu. Saiki ya mesti ora melu Zoom kaya ngene iki, Zoom ki opo ya ora ngerti. Tapi kenapa bahagia? Ya, karena dia optimis, mensyukuri yang dia minta. Tapi ada juga yang ini loh, ketawa juga. Nah, inilah perpetukan nasional gitu kan. Nganggo seragam senenge pol. Terus seragaman gowes ngono ya wangun gitu nggih. Utawa seragam senam ngono ya wangun. Seragam pengajian, seragam KPK kok bahagia. Hanya ada di tempat kita. Yo senenge pol, saya juga heran gitu nggih. Gaya Indonesia itu. Tapi apapun, nah inilah Bapak Ibu sekalian. Salah satu contoh rumahnya koruptor ya wapike nemen. Tapi jangan lupa pol 2 meter ping 1 meter. Mari kita ganti prioritas hidup kita. Arep digawa napa pripun niku masih gede dulu. Mbok sugih kaya ngopo ya 2 meter ping 1 meter. Apa nak wong sugih njuk dikeduk 10 meter ping 10 meter. Sing keduk sapa gitu kan. Tetep 2 meter ping 1 meter. Ledar ya sepiring, kadang-kadang setengah piring. Ora kok dumeh wong sugih ngoten njuk le mangan nganggo sekop ya ora. Maka dari itu ini Bapak Ibu yang kami hormati. Ayo kita merubah, hijrah lagi lah. Prioritas kita itu arep opo? 2 meter kali 1 meter ini. Maka dari itu, apalagi makanya ini yang kakung-kakung mulai hijrah lah. Kalau layat, ojo lingguh nang pinggir. Lingguh kene wae, boleh mulai gampang. Lu layat tetep kok mikir mulai. Ada lagi kene suara ketemu omong-omongan lu piye gitu kan. Rudut gitu kan. Iki layat opo arisan kan sampai begitu. Selesaikan, renungkan, kita hijrah. Kalau perlu sampai alat nganu kuburan, kalau perlu anja turun ke 2 meter kali 1 meter itu, kita akan merasakan betapa we are nothing. Kita tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nah, untuk selanjutnya terakhir, kita berhijrah dari sifat kita sendiri. Kita memulai visinya jelas, akhirat, surat Al-Qasas 77 ya. Wa ba'taku ataqallahu darul akhirah walatan sanasi baka minadunya. Carilah kebahagiaan akhirat, jangan lupakan kebahagiaan dunia. Polanya harus begitu sekarang. Akhirat yang utama, dunia jangan dilupakan. Jadi boleh goes boleh, suka klasik boleh, ibu-ibu suka anggrek juga boleh, yang suka mancing juga boleh, tapi itulah hijrah kita. Jangan dibalik.
Kemudian mari kita merubah polanya, akhlakul karimah. Nyuwun sewu, bukan karena saya dokter hewan ya, lalu modelnya adalah anjing, ngoten niku. Saya hanya berpikir, oke, rek we iso guyu, ngoten niku ta nggih. Apalagi yang bukan. Yang kedua apa? Get on well with different people. Ini yang sekarang perlu kita hijrah juga. Kita selalu berpikir ketika dalam sebuah lingkungan, kesalahan kita ya saya juga adalah memaksakan orang lain untuk memahami kita. Sehingga kita sering sakit hati. Piye to kae? Piye to si A itu? Jangan dibalik. Yuk kita get on well with different people. Ya, kita ketemu orang yang beda-beda. Jangan paksakan keinginan kita. Sakit hati kita. Ikuti kemauan, pahami apa yang mereka lakukan. Pahami orang-orang di luar kita, pasti nyaman. Jangan minta dipahami, tapi pahami saja orang lain, maka kita nyaman dengan banyak orang yang beda-beda. Kemudian yang ketiga, kita hijrah dari minta bantuan ke willing help others. Kalau biasanya kita berpikir aku entuk apa ya, aku dibantu apa ya, aku dinei apa ya. Yuk kita hijrah dibalik, saya ngasih apa, saya bantu apa. Wis itu nyaman banget. Kita sering sakit hati karena kita berharap sesuatu ning ora dinei. Kita sering sakit hati karena berharap sesuatu tapi rezeki nggak datang. Tapi kalau dibalik, saya mau bantu, saya mau bantu. Yuk hidup kita diisi dengan bantuan, supaya apa nanti di padang mahsyar saat kita sendirian, maka ada yang membantu yaitu Allah SWT dan kitab kita di Laul Mahfud. Ya ngoten niki nggih, disurung ini. Atau yang seperti ini sekarang, sharing happiness with others. Ya, kalau kita punya sesuatu kebahagiaan, ya dibagi no. Mulailah belajar untuk sedikit-sedikit sedekah, sedikit-sedikit mengeluarkan hartanya. Supaya apa? Harta kita bersih dan latihan. Dunia ini be use, bukan be own. Dunia ini hanya memakai, tapi tidak memiliki. Nah, yang terakhir, respect to the weak. Jadi, apa ini artinya? Hormat pada manusia yang lebih tinggi, hormat pada lebih kuasa, hormat yang lebih kuat itu biasa. Tapi hormat pada yang lebih miskin, lebih rendah posisinya, itu baru luar biasa. Kita hijrah. Dari sekarang itu kan hormat pada pejabat, hormat pada orang kuat, itu biasa. Suwe itu zaman jahiliyah yang ngono. Tapi kalau kita hormat pada yang lebih lemah, hormat kepada yang lebih miskin, hormat kepada orang yang lebih di bawah kita di dunia, itu keren. Kenapa? Karena belum tentu mereka itu lebih rendah di hadapan Allah. Mungkin dia jauh lebih tinggi daripada kita. Bagaimana mungkin orientasinya kita hanya urusan dunia saja. Jadi respect to the weak. Nah ini kebaikan ya. Saya kira tidak perlu karena waktunya habis. Nah penutup saya menikah Bapak Ibu. Nah ini surat An-Nisa 100. Wa may yuhajiru fisabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Wa man yahruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi tsumma yudrikuhul maut aqaha ajrahu ngalallah wa kana Allahi wa ghafurur rahim. Orang yang berhijrah, ya berpindah, moving di jalan Allah, maka mendapatkan 3 kebaikan di dunia, 1 di akhirat. Di dunia adalah 1 muraghaman, dikuatkan hidupnya, dikuatkan pekerjaannya, dikuatkan keluarganya. Yang kedua katsira wa sa'ah, dicukupkan, ditambahkan rezekinya dan dicukupkan rezekinya. Tsumma yudrikul maut, kemudian dia harus mati ketika hijrah atau proses itu. Aqaha ajrahu ngalallah, maka sungguh pahala sudah ditetapkan di Allah. Wa kana Allahi ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka dari itu yuk mari kita hijrah jihad fisabilillah, tidak dengan perang, tidak dengan pedang, tapi dengan memakmurkan masjid seperti ini. Ya, Bapak Ibu bisa melihat betapa nyaman dan indahnya ya gambar ini. Orang menggandeng putranya datang ke masjid dengan penuh kedamaian. Mari kita wujudkan yang seperti ini. Regenerasi ada dan semoga kita senantiasa anugerah barokah dari Allah, sehat walafiat dalam iman dan Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf agak panjang, akhirnya kesimpulannya adalah inilah terminologi hijrah. Hijrah itu tidak sekedar kalender. Jadi jangan membentur-benturkan kalender dengan kalender. Ini adalah sebuah proses ya, perpindahan ya.
perpindahan dari Mekah ke Madinah yang memberikan pelajaran bagi kita satu, Allah itu akan menolong kita dalam bentuk yang tidak kita duga dan kita tidak tahu. Bi junudihi lam tarouha, yaitu tentara yang tidak kelihatan. Yang kedua, ketika kita hijrah dan berpindah, maka kalimat Allah itulah yang mulia. Kalimat Allah itulah yang pasti menang. Kalimatul kafirina hiyal sufla. Orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi agama ini pasti akan hina dina. Inilah 3 hal yang mari semoga kita segera bisa berhijrah ya, menjadi lebih baik sampai nanti di akhir hayat. Demikian, banyak salah mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Stop Share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak Dr. Agung. Mak jelep ini Ustaz. Insyaallah. Jadi seperti biasa kita nanti ada sesi tanya jawab ya Ustaz. Monggo silahkan. Masih ada waktu. Alhamdulillah di pagi hari ini, kalau kemarin ada Mbak Vivi Swandari yang bantu saya, hari ini saya kedatangan tamu lagi yaitu Jeng Afifah Inayati. Assalamualaikum Mbak Afifah, yang akan membantu pagi hari ini sebagai moderator. Monggo Jeng Afifah, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Luar biasa tadi ya, kita sudah mendapatkan pengajian dari Dr. Agung. Monggo sekarang kita membuka sesi tanya jawab. Silahkan untuk ngacung atau raise hand atau menuliskan di chat pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Mudah-mudahan kita mendapatkan masukan diskusi lebih banyak lagi dari Dr. Agung. Saya Mbak Iin, Mbak Vivi, ya Mbak Vivi sudah ini, monggo silakan langsung aja Mbak Vivi. Oh, langsung aja ya. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali paparan dari Pak Ustadz. Ya, saya berterima kasih bisa bergabung pada pagi hari ini. Semuanya baik. Apa yang Pak Ustadz paparkan itu melengkapi apa yang sudah saya peroleh pada saat Yasinan kemarin, bahwa pada saat tahun baru itu ada banyak doa yang kita lantunkan begitu ya. Walaupun saya agak miss juga karena namanya berdoa kan tiap hari begitu. Tetapi poinnya bukan itu Pak Ustadz. Saya termasuk orang yang harus berhijrah karena saya dulu ngajar di kampus STY Kerjasama Stickers Jalan Paris kilometer 3,1. Karena ada masalah yayasan, akhirnya saya pindah ke Banjarmasin. Hijrah itu memang sesuatu yang berat. Bahkan pada saat kemarin itu saya online, saya beberapa waktu berada di Jogja. Untuk kembali ke Banjarmasin itu rasanya berat sekali, begitu ya. Mungkin saya aja berat, apalagi di zaman Nabi begitu ya, dengan semuanya yang serba terbatas itu ya. Apa yang Pak Ustadz paparkan betul-betul tertangkap ke saya bahwa hijrah di zaman Nabi itu sangat berat, tetapi banyak sekali hikmah yang Allah kasih pada saat hijrah. Nah, pertanyaannya agak melenceng ini. Bagaimana menyeimbangkan antara qanaah yang Pak Agung sampaikan tadi, bahwa kita qanaah dengan rezeki yang Allah kasih, oke, saya alhamdulillah, dengan keharusan kita harus berjuang untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Misalnya Pak Ustadz Agung sebagai wakil Dekan 1 sudah merasa bersyukur atas semuanya, tetapi bagaimana menyeimbangkan dengan keinginan untuk menjadi rektorkah atau profesorkah begitu. Takutnya qanaah itu mengurangi daya juang kita. Padahal di tempat yang baru itu mungkin kita bisa lebih bermanfaat begitu, Pak. Bagaimana memikirkannya atau menyeimbangkannya? Matur nuwun. Langsung atau nunggu lagi, Bu Afifah? Coba saya lihat dulu, Pak. Bertanyakan dulu kepada yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Saya lihat di chat belum ada, jadi monggo. Dr. Agung, langsung saja. Ini Pak ada yang raise hand atau Izin Pak Ustadz, Pak Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Dr. Agung. Pertama, terima kasih nih, kita selalu di-remind
dengan hal-hal yang positif. Pak Dudi, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter atas pemaparan terkait dengan hijrah ya. Mungkin satu hal ini Pak Dokter ya, kita agak sedikit curhat aja nih, bahwa kita selalu berusaha berhijrah, berbagi ya Pak Ustadz, terutama melalui lembaga-lembaga filantropi. Cuman ini saya agak sedikit terguncang kemarin gara-gara kasus salah satu filantropi yang memanfaatkan yang dikatakan ya, memanfaatkan bagian cukup besar terhadap dana-dananya. Nah ini menurut pandangan Dr. Agung ini, apakah filantropi ini memang banyak ya, atau ada yang memang berperilaku seperti itu gitu loh, dalam pengertian ini juga kan bisa menjadi semacam kontraproduktif ya terhadap semangat hijrah para dermawan-dermawan kita. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba menjawab Ibu Afifah ya, nyun sewu. Monggo, silakan. Yang pertama Ibu Vivi betul sekali ya. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma ubariyu nafsi inna nafsala amaratun bisyu'i ila ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Gusti Allah itu mengingatkan gini, setiap manusia itu punya hawa nafsu. Begitu, itu kalimat Allah SWT. Inna nafsala amaratun bisyu'i ila ma rahima rabbi, dan semua mengajak kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua surat Al-Adiyat 7-11. Kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu ala dzalika lasahid wa innahu li hubbil khairi lasadid. Allah mengatakan bahwa manusia itu janjane bersaksi loh ya, kalau berbuat salah, dia itu sadar loh ya. Jadi dia berbuat salah itu sadar, ya bukan khilaf gitu kan. Lalu kenapa? Lalu Allah mengatakan wa innahu li hubbil khairi lasadid, karena mereka begitu cinta pada harta dunia. Ini jadi sebenarnya salah, kemudian lupa, kemudian tidak baik, itu bagian dari kehidupan. Kemudian Pak Majid tadi mengatakan apa yang lembaga-lembaga itu ada yang salah. Ya pastilah. Ya, kalau saya mengatakan pasti ada. Namanya dunia kan seperti itu. Sudah penuh uangnya saja masih melakukan itu. Kenapa Allah itu lalu logikanya bagaimana? Urutannya kita pakai yang surat Al-Baqarah saja, ayat 35-36 itu. Di situ kan dikatakan kisah Nabi Adam dan Hawa. Itu kan keren. Wa qulna ya Adamu uskum anta wa yajukal jannah wa kula minha ragadan kaisu sisuma wala taroba disajarah wala taru ajajarata fatakuna minadzalimin. Itu kan menggambarkan, wahai Adam, wahai kamu hidup di akhirat di surga yo, karo bojomu wis kan ngoten niku ta. Itu kan keren banget to. Jur ngopo makanlah rogodan sampai kamu puas. Kaisu sisuma apapun yang kamu inginkan. Artinya ketika di surga itu sudah endless. Semuanya itu ada, enak banget gitu. Bakmi gitu ya wis komplit. Wetan BRI, Jalan Palagan nggih wonten. Jalan Damai, cedhak akuarium nggih wonten. Kamdanen wetan dalan kidul bakmi Wonosari. Ngalor titik Kulon Rejondani, itu kulon dalan, kemudian yang wetan dalan. Kalau jalan Godean ya Pele, ngidul sithik ya Jempol, ngulon titik ngarep Senukoh, gitu kan. Kalau di Terban ya Mbah Hadi, ngidul teng Sleman, teng Bantul ya Mbah Mo. Itu wonten. Tapi apa yang dilakukan? Dia tetap aja beliau itu lupa juga. Lalu fa'ahrojahu mimma kana fi, lalu dihukum oleh Allah turun ke muka bumi. Setelah itu apa? Al-A'raf 172. Apa Al-A'raf itu? Robbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau saya tidak Engkau ampuni karena saya dolim, saya orang yang rugi. Itu doa Nabi Adam, Ibu Hawa. Nabi Adam ada di India, Ibu Hawa di Jeddah. Berapa lama istighfarnya? 250 tahun kira-kira. Setiap apa? Every single morning. Setiap pagi. Merasa bersalah dengan satu kesalahan. Kemudian diijabah oleh Allah, bertemulah di Jabal Rahmah.
Nah, pattern ini yang keren. Satu, manusia tidak bisa lepas dari salah. Jadi kalau ada filantropi tadi yang melakukan itu, ya saya kira wajar saja. Ya tetap salah. Kalau Pak Majid shock, ya saya juga shock kan gitu. Semuanya shock, tapi itu mungkin. Dan saya tidak bisa menjustis yang mana, karena saya tidak punya data. Ya, tapi faktanya kan ada, dan saya pernah itu. Yang cilik-cilik gede-gede, Bapak Majid itu. Yang cilik-cilik nggih wonten, nyumbang go masjid ya ternyata ora diserahke masjid. Saya pernah, teman saya itu nyumbang pondok anak yatim gitu. Ternyata itu tinggal di bojo meneh karo kiyaine, apa ora gendeng saya itu. Apa ora stres sing nyumbang wirawani ngoten niku ta nggih. Mosok Pak saya disumbang malah di bojo meneh kan gitu. Ini kan itu mungkin. Maka dari itu Bu Vivi ya nggak bisa lepas kalau Rasul pakai kalimat yang sederhana. Sa'atan wa sya'atan. Ada waktu-waktunya. Saat kita itu berjuang di kampus kayak saya, ya sopo sih sing ora pengen jadi rektor. Ya saya ya pengen, tapi kan itu pungguk merindukan bulan kan gitu. Ya ngilo gitokno saya. Lo saya itu jadi ketua takmir seneng pol kan gitu to nggih. Tapi apakah saya seneng rektor? Ya seneng ngoten niku. Kemudian apakah kowe ora pengen juga? Ya pengen. Itu biasa. Lalu makanya kalau urusan itu sa'atan wa sya'atan. Ketika kita sedang bekerja keras di dunia, lakukan, kata Rasul. Sampai luar biasa. Tinggi setinggi langit. Islam itu butuh politik. Islam itu butuh penguasa. Islam itu butuh duit akeh. Lho nak kabeh yo ping nungkluk tok ya to. Ping jalo anjuk sing bangun masjid sapa? Yo sing arep goes tekan Ampirono njuk sapa? Ngoten niku ta nggih. Padahal dhuwure Ampirono itu saya kemarin ke Gunung Kucir, Gunung Kelir Pak Dudi. Kami bersama teman-teman alumni UII nyerahkan sapi. Di sana ibu-ibu kalau pengajian jaraknya 3 km jalan kaki, bayangkan panjenengan karek buka laptop. Ganjarane padha we nyambi itu ada teh di depan panjenengan. Ngono we ora niat itu niku to nggih. Sing 3 kilo we niat. Inilah sa'atan wa sya'atan. Saatnya kita berjuang luar biasa kayak Bu Vivi hijrah ke sana tinggalkan polke. Tak perlu untuk duit sing akeh nemen kan gitu. Nanti saya diajak kalau mau ditraktir siap kan ngoten niku. Tapi jangan lupa bagaimana mengatasi sedekah, ketemu anak yatim, ketemu orang miskin. Itu keren. Nanti dia Bu Vivi, monggo Pak Majid juga tetap aja. Kalau perlu jenengan gawe lembaga. Ya, jadi broker itu untuk anak yatim. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Buat besok ketemu teng swarga. Nanti MC-nya di surga ya Pak Dudi lagi. Ya, amin ya rabbal alamin. Ngaten nggih. Matur nuwun. Matur nuwun Pak. Sami-sami. Monggo ada yang lain nggih. Ya, terima kasih. Ini saya lihat ada juga pertanyaan di chat, Pak Agung. Ini dari Mbak Nana Farhana. Bukan mudah untuk menjadi seorang hamba Allah yang baik. Karena hijrah itu pasti berliku, kadang di atas, kadang di bawah. Kita perlu pertahankan. Nah, bagaimana cara mempertahankannya, Pak Ustadz? Itu pertanyaan. Matur nuwun. Ya betul. Makanya surat menikah, surat tadi Al-Qasas 77. Itu yang satu. Yang kedua, 77 itu kan minadunya. Ya. Yang penting urusan akhirat nomor. Yang kedua, yang paling mujarab mempertahankan itu adalah melihat ke bawah. Itu yang dalam segala aspek itu melihat ke bawah, tapi untuk urusan kemampuan kita melihat ke atas. Ya, untuk urusan akhirat kita melihat ke atas. Begitu. Kemudian saya akan meng-share kiai saya waktu itu, ustadz saya yaitu almarhum Bapak Muhadi Yainal, dulu kepala SMA Islam Ambar Ketawang itu, belum Gurih. Saya kan dulu tukang yang nganter pakai Honda itu. Beliau itu hebat loh ya, 3 tahun antar jemput sebulan sekali itu ke Moyudan. Itu saya boncengke pakai Astrea itu, 700 itu gitu. Nah, itu saya yang boncengke. Saben minggu pon itu saya boncengke 3 tahun sampai beliau sedo. Ketika mau sedo itu saya kan dikasih tahu gini. Mas Agung, sesuk nak uripmu arep mulya, lakukan 2 hal yo. 1, kerepo tilik wong loro, 2, senengo layat. Cuma gitu, lalu sedo. Wah, saya itu juga kalikan itu.
Ternyata apa maksudnya? Yaitu tadi, kalau kita sregep nilai orang sakit, jenguk sakit, pasti banyak bersyukur. Alhamdulillah diberi sehat. Kalau penjenengan tindak ke rumah sakit kan ada yang diinfus, ada yang dahar aja nggak boleh. Nah, itu kan luar biasa. Pagi ini kita panjenengan sudah ngopi, ngeteh gitu kan. Coba apakah pernah ada orang diinfus teh panas? Ora tahu gitu. Perawat atau infus teh panas ya perawat pedo kan gitu ya. Tapi alhamdulillah. Yang kedua layak. Pokoknya tadi saya sudah sampaikan, Bapak-bapak mulai hari ini kalau ada kesempatan layaknya sampai kuburan. Sampai itu dimasukkan ke liang lahat, pasti kita akan banyak bersyukur. Kadang di atas, kadang di bawah surat Ali Imran ayat 140. Tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Hidup itu memang pergiliran, Bu Nana. Jadi kita tahulah. Makanya yang paling gampang mempertahankan kalau lagi di atas ya ojo kementus. Lagi di atas jangan lupa datangi orang miskin. Kalau di bawah jangan banyak komplain. Ya, kalau di bawah jangan banyak ngersulo. Itu cara mempertahankannya. Karena itu tadi. Jadi yang paling efektif itu mempertahankan istiqomah itu kerap bersama orang miskin. Kerap bersama anak yatim. Itu mesti kita lebih nyaman. Ya. Karena gimana wong ada anak yatim itu aja dia duit wiranduwe, jaluk sopo. Pernah berpikir Bapak Ibu sekalian menggali. Anak kita itu jaluk duit sak jek sak nyet, minta uang bunda, minta untuk ini, ibu ora tegel, mesti digoleki. Kalau anak yatim piatu, nyuwune karo sopo. Minta aja nggak bisa kok. Minta aja piye ada orang kok nasibnya koyo ngono. Gusti Allah itu gitu nggih. Lho njaluk we ra iso. Ini kan nganu banget toh. Kenapa kita tidak berpikir itu? Kalau njaluk ra dinehi sih mending. Lho dia itu njaluk kali sinten coba bayangkan. Njaluk we ra iso itu ora sakit banget. Koncone do sekolah kok aku ra iso sekolah. Coba bayangkan. Yo dia itu dosane opo? Salahe opo? Kok mengarep sekolah we ra oleh. Mengarep sekolah we ra iso karena tidak punya dana. Nah, itulah yang buat kita bersyukur lah. Kita kok itu diparingi duit bisa sekolah, anak-anak sekolah, Masya Allah ada. Maka dari itu monggo untuk mempertahankan itu, jadi sarang-sarang kita banyak kayak Rasulullah. Saya lanjutkan sedikit, Ibu menikah ada. Saya baca, Bu Afifah biar agak cepat. Yang kedua dari Ibu Yulita Nurhayat. Pak Dokter, hijrah menjadi lebih baik, apakah dapat dengan terus belajar? Artinya garis finishnya adalah saat Allah dipanggil kita. Lah, moving kan tidak harus perang. Moving kan tidak pakai pedang. Tapi kita berubah lebih baik, itulah hijrah. Makanya tadi, wa may yuhajiru fisabilillah. Penjenengan saat menikah pengajian, memakmurkan pengajian, itulah hijrah yang sesungguhnya. Penjenengan di lingkungan memberdayakan masyarakat, masjid orang duwe sajadah si apik dipundhut ke, masjid kok didelok tempat wudune kok sudah lumut, penjenengan hijrah, ayo gawe diganti keramik. Nah itulah sampai saat dipanggil Allah cocok itu, monggo amin. Assalamualaikum, saya mu'alaf, alhamdulillah sudah 4 tahun. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi pagi Pak Dudi bertanya, sudah nambah apa saya pelajari. Waktu saya sprint, semua ingin saya kuasai, tapi saya jadi lelah sendiri. Akhirnya saya putuskan untuk pelan-pelan, sudah benar. Waduh, nyuwun saran untuk istiqomah. Sama. Kalau Pak Dodi itu awalnya sprint. Nanti sampai munggah Giri Mulya itu mesti leren alon-alon, karena sudah kehabisan tenaga. Tapi kalau kondur sprint lagi, andronjong kan gitu. Masya Allah. Ini luar biasa. Penjenengan pernah sprint itu hebat. Kulo ikut biyen alon-alon. Wis ra butuh to. Mending jenengan wis tahu sprint gitu. Inilah yang luar biasa. Pokoknya derek bingah. Ini Ibu ya atau Bapak ya, Bu Anindya ini ya. Pun monggo istiqomah pelan-pelan saja. Pun itu istiqomah. Karena keilmuan kan kita itu tidak dihitung dengan keilmuan kita. Panjenengan lawan saya, yo mesti oke aku ayate wong aku le dadi wong Islam sak jeke urip ngaten nggih. Panjenengan baru 4 tahun. Saya berani taruhan mesti menang saya le suwe kan gitu ya. Tapi kualitas keimanannya yo mbuh, panjenengan jauh lebih hebat apalagi tantangannya lebih banyak.
Kalau kita yang tidak ada tantangan ya nyantai wae, tapi penjenengan di antara tantangan itu keren. Wa yu'afil lima yasa wa yu'atibu ma yasa wallahu ala kulli syai'in qadir. Arep dibentuk ya urusane Gusti Allah, diampuni Gusti Allah. Allah itulah yang menentukan. Yang kedua, Ibu Anida, nanti taruhan kita totoan di padang mahsyar. Panjenengan mesti ngelancangi saya. Bus gitu toh. Oh, ternyata sopo, wih itu Bu Anin. Ya karena apa? Panjenengan penuh tantangan, hijrahnya cetok. Saya santai. Wah, ternyata di depan saya Pak Dudi juga pelan-pelan gitu kan. Kita berdua aliran pelan-pelan menuju surga, panjenengan sih ngebut, bus. Mugi-mugi Gusti Allah paring kekuatan. Ngaten nggih. Asal kalau ada kesalahan harus dilafatkan langsung ke orangnya, padahal orang harus dijawab karena sudah meninggal. Wassalamu kita. Jadi aduh, age goleki rika teng jaratan ngoten nggih, mangke lanjut jawab kan ngoten niku. Jadi matur nuwun, hebat sekali menika Bu Rita, panjenengan itu mengaku salah. Itu satu keren banget. Rasulullah itu orang yang tidak punya salah, tapi sehari semalam istighfar 750 kali. Kita itu kadang-kadang di salah wira rumongso, ciloko banget to niku. Kadang-kadang di rumah ibu-ibu wis ngamuk nemen ngono kae. Bapake guyu mergo ora ngerti nek salah. Lho ciloko banget to niku ibu-ibu niku. Nah, tapi dalam konteks ini adalah harus dilafalkan. Iya. Nah, kalau masih hidup ya dilafalkan. Mohon maaf. Maka di Indonesia itu keren. Pinter gawe budaya. Karena kita sering ada praut, len njaluk ngapura nunggu bodo. Ngoten niku kita nyuwun ngapunten kowe kula wingi setahun wingi kula ngrasani sampean. Yo ora apa-apa bodo. Ayo do madang. Ngoten niku selesai urusannya. Nah, kalau sudah seto ya diniatkan minta maaf. Syukur kalau memang untuk menebus kesalahan itu seandainya memang berat sekali, misalnya ada keluarga. Nah, kita menyambung silaturahmi dengan yang sudah keluarga yang sudah meninggal itu sambil mohon pada Allah untuk diampuni. Nyuwun sewu kalau yang diajak salah itu kebetulan nyuwun sewu nggih secara ekonomi kurang beruntung misalnya nggih pun monggo sedekah disekolahke, dibiayai misalnya begitu. Tapi kalau sudah meninggal insya Allah kalau panjenengan sudah dengan sungguh-sungguh untuk minta maaf, Gusti Allah itu kan karena Allah Ghafur Rahim. Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mugi sudah diampuni. Ngaten ya walau alam bisawab. Saya kira itu Pak sudah saya jawab yang ada di sana. Terima kasih Pak Dr. Agung. Apakah ini masih ada waktu untuk pertanyaan berikutnya atau dari Dr. Agung sudah ini? Sudah selesai waktunya? Saya sudah closing comment saja kalau sudah nggak ada bahwa ngaten kalau saya bahwa manusia itu tidak sempurna. Sekalipun siapapun maka yang pertama adalah kuncinya kerendahan hati. Kerendahan hati untuk merasa bahwa kita itu belum sempurna. Karena ada kerendahan hati tidak sempurna maka semangat jihad itu akan selalu muncul untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, nanti kita coba belajar surat Al-Jasiyah ayat 28-29, lalu surat Al-Haqqah mulai ayat 19 sampai ayat 28 juga. Al-Jasiyah ayat berapa? Al-Jasiyah itu 28-29. Kemudian surat Al-Haqqah itu mulai 19 sampai 27 atau 28. Itu kisah di padang mahsyar. Di mana Al-Jasiyah itu artinya berlutut. Atau dalam bahasa Jogja itu lebih tepatnya ndeprok. Sing sugih ya ndeprok, sing pinter ngaji ya ndeprok, sing miskin ya ndeprok, sing ra iso ngaji nggih ndeprok. Kabeh ndeprok di padang mahsyar itu karena tidak berpakaian dan tidak beralas kaki. Tidak ada yang membawa apa-apa, tapi yang diingat adalah kitab di Laul Mahfud, Imamim Mubin. Yasin 12. Imami Mubin itu kalau bahasa sekarang seperti dalam Google Drive gitu kan. Di dalam cloud ya, Google Drive itu. Jadi amalan kita itu disimpan di awan gitu. Tidak terbatas jumlahnya berapa kita tidak tahu. Nanti di surat Al-Jasiyah itu kita akan melihat betapa tabungan kita itu akan dipakai dengan begitu baik ya, dengan begitu penting.
nanti pertemuan yang akan datang kapan-kapan kita diskusi lagi untuk bicara tentang al-jasiyah dan al-haqqah. Ngaten Ibu Afifah, closing comment saya. Nggih matur nuwun. Terima kasih atas tadi tausiahnya, juga penjelasannya. Ini padat banget ini, Ustadz. Materinya, tapi sangat praktis sehingga insya Allah kita lebih jelas bagaimana melakukannya ya, dan semoga kita mendapatkan pertolongan Allah untuk istiqomah menjalankan hijrah kita, karena itu merupakan proses yang sampai seterusnya nggih Ustaz ya, sampai kita dipanggil sama Allah ya untuk melanjutkan perjalanan kita. Ya saya kira kalau mau dirangkum banyak sekali, tapi tadi closing comment-nya itu udah menjadi PR buat kita. Saya sempat mikir, wah ini pancen dosen, kalau dosen ada PR-nya gitu ya. Nyun ngapunten, ini merdeka belajar. Perjalanan merdeka. Itu belajar merdeka. Ya, tapi nggak apa-apa, itu malah jadi pegangan kita apa yang harus kita sinau berikutnya gitu. Terima kasih banyak Ustadz Agung untuk penguatannya. Tadi tidak hanya tausiah tapi juga penguatan hati kita untuk melanjutkan perjuangan kita semakin untuk mendapatkan ridha Allah. Amin. Demikian Pak Dudi, saya sebagai moderator mengembalikan lagi kepada Pak Dudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Iin yang sudah menjadi moderator pagi hari ini. Insya Allah nanti setiap Sabtu akan kita tampilkan wajah-wajah baru biar panjenengan nggak boring lihat saya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Agung. Terima kasih banyak Ustadz. 2 kali saja sudah makjelep ini. Harusnya tambah ini Ustadz. Amin. Nggak apa-apa, saya mewakili jamaah loh ini. Amin. Salah satu hal yang saya syukuri Ustadz, kita berada di zona nyaman itu sekitar 60-70. Di 2 episode terakhir kemarin hanya 50. Dan hari ini tadi tembus 70 Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti memang harus to be continue ini. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya yang sudah join di pagi hari ini. Sebelum ditutup nanti seperti biasa Ustadz, mohon didoakan untuk kajian ini akan semakin bermanfaat bagi banyak orang, dan didoakan juga bagi teman-teman kita yang sedang sakit ya. Jadi sebelum ditutup, ini ada pengumuman insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan di tanggal 13 Agustus adalah Ustadz Sigit Prasetyo, beliau Padmanaba 90. Jadi alhamdulillah ada Padmanaba juga yang bisa hadir. Kemudian sebelum ditutup seperti biasa nih Bapak Ibu, kita ambil foto dulu ya buat arsip kita pagi hari ini. Sekalian nanti Pak Ustadz saya dikirimi filenya ya. Siap. Banyak yang menginginkan. Nanti saya kirimi file pun. Filenya monggo Bapak Ibu, Pak Cari. Ya, tampilkan ya. Yuk, monggo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sampun belum? Nuwun. Monggo. Monggo Bapak Ibu kita berdoa ya, mungkin kita selalu diberikan kebaikan, ridha dari Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat sami'un qarib mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Rabbik firli wali walidayya warhamhum kama rabbayana shighara.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi aunzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, panjangkanlah umur kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, semoga tahun yang lalu Engkau terima amal ibadah kami. Engkau ampuni semua dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Berilah petunjuk-Mu, ya Allah. Berikanlah rahmat hidayah-Mu, ya Allah. Sehingga di tahun 1444 Hijriah ini, kami dapat berpindah menuju lebih baik. Kami istiqomah di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, tegur kami jika salah. Ingatkan kami jika kami sesat, ya Allah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an, rizqan halalan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak Ustaz Agung, Jemaah Mifah, Bu Hajah Siti Tahirah dan Bapak Ibu semuanya. Semoga pengajian ini bermanfaat untuk kita menjadi orang yang lebih baik, Ustaz. Masya Allah. Amin, amin. Monggo pengajian di pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Saya Muhammad Dudi beserta teman-teman Ngadem Hati. Mohon dimaafkan kalau ada salah dan khilaf dari kami. Insya Allah kita akan bertemu di Sabtu depan. Itu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Asmara Ninggi, Pak Catur. Kalau linknya ada tiap Jumat ikut atau kalau ada pengajian lagi di share. Matur nuwun. Matur nuwun semuanya. Pak Ustadz. Amin. Makasih. Matur nuwun Bapak Ibu. Kasih. Sampai bertemu Sabtu depan, Ji. Sehat. Mbak Andi, matur nuwun. Gaspol, Mbak Andi. Matur nuwun. Insyaallah. Gaspol. Bareng nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bengkulu Om. Matur nuwun Om. Waalaikumsalam. Pak Dokter, matur nuwun. Om Rudi, matur nuwun nggih. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Matur nuwun saya yang sudah dibantu, Ji. Ya.